Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Tentu akan banyak hal yang akan kita kerjakan hari ini dengan segala perencanaan kita. Tetapi sebelum kita melakukan segala sesuatunya pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini berkisah Matius 5 ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan: berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan sukacita ini akan menjadi bagian saudara. Karena apa yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus disampaikan kepada orang banyak dalam khotbah di bukit. Itu pertanda bahwa apa yang boleh kita dengarkan hari ini akan menjadi bagian kita dan akan menggerakkan kita kepada aspek sukacita itu, karena Yesus Kristus memperkenankan hal ini untuk hadir di hadapan saudara. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah kita menangkap satu hal, bahwa ternyata hati kita ini dulunya bukanlah benar-benar suci karena keberdosaan, sehingga kita dapat melihat satu hal, kesulitan kita untuk dapat melihat peluang bahkan kerajaan Allah adalah karena kita telah dihalangi oleh keberdosaan kita untuk melihat suatu kebenaran dan merujuk kepada kebenaran itu, yakni kerajaan Allah. Apapun ceritanya, ketika kita berada di dalam kuasa dosa dan kita tidak keluar darinya, maka kita hanya akan melihat kehidupan yang suram dan gelap. Dan akibatnya kita sering sekali karena diliputi oleh perasaan yang berduka cita tersebut, kita menyalahkan alam, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita menyalahkan semuanya? Apakah kita dapat bersuka cita ketika kita menyalahkan semuanya? Jawabannya tidak. Hanya mereka yang bisa melihat kenyataan itu dan mengerti tentang apa yang ia terima dan menerima keadaan itu dan berusaha menjadi lebih baiklah yang akan bersuka cita. Kini ada suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Siapakah yang pernah melihat Allah dan bertemu dengan Dia, berbicara empat mata? Karena keberdosaan kita pasti akan menghanguskan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Ada jarak antara Dia dengan Musa, sehingga itulah yang disebut dengan kudus. Orang berdosa tidak dapat hadir dan menghampiri Bapa yang Maha Kudus itu karena jarak yang sangat jauh. Dan jika orang yang berdosa itu memberanikan diri untuk bertemu dengan yang Maha Kudus itu, maka kita dapat mengerti akan lahir atau terciptalah kehangusan dalam dirinya. Sehingga kita memiliki satu hal yang menghibur, karena ternyata keberdosaan kita kini tidak menjadi penghalang. Apakah saudara mengerti apa yang saya katakan? Bahwa ketika kita berdoa di dalam Kristus, karena kemuliaan Kristuslah yang membawa kita kepada kekudusan Bapa. Kita adalah orang yang berdosa, Yesus Kristus adalah yang kudus, dan itulah perantara kita, sehingga kemuliaannya lah yang telah membawa kita untuk sampai kepada Bapa. Apakah kita telah menerima Kristus dalam hidup ini? Tentu ketika kita telah menerima Kristus di dalam hidup kita, maka hati kita akan mengerti. Apakah hati yang suci itu dapat tercipta dengan sendirinya? Tentu jawabannya tidak. Di sanalah kita dapat melihat bahwa generalisasi yang telah dinyatakan adalah milik bagi semua orang, dan ada hal yang harus kita nyatakan, dan itu mutlak. Kita harus menundukkan diri kita kepada Dia yang mengubah hati kita.
dan firman Tuhanlah jawabannya. Ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan semakin mengerti tentang maksud Tuhan. Hati kita akan tergerak, dan jika hati kita mengerti hati Tuhan, bukankah ini adalah suatu kekudusan? Kekudusan itu sekarang ditawarkan dan diberikan kepada saudara, sehingga nikmatilah proses itu dan jadilah pribadi yang satu frekuensi dengan Allah. Jika saudara sudah berada di dalam ketetapan Tuhan, maka saudara akan mengerti bahwa apa yang aku kerjakan hari ini adalah untuk melihat kerjaan Allah telah nyata. Mari saudaraku, perbaiki hati kita, sehingga kita akan melihat betapa mulianya Tuhan, dan kita akan mengerjakan banyak hal karena Tuhan mengizinkan itu supaya menjadi ketetapan dan penegasan makna akan Dia yang memberikannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu, atas segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ubah hati kami ya Tuhan, supaya benar-benar menghidupi akan kuasa-Mu. Jauhkan dari pengertian-pengertian yang keliru, dan izinkan hati kami hanya tertuju kepadamu, sehingga kami dapat merasakan dan peka dengan apa yang Tuhan sedang perintahkan. Ampunkan kami Tuhan, yang sering sekali mengabaikan suara-Mu, dan izinkanlah hati kami diubahkan kembali, sehingga menjadi tempat di mana firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.